Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Askia Azazahra. Saya dari kelas C6 Program Studi Manajemen. Di sini saya akan merangkum sedikit materi tentang komunikasi bisnis. Yang pertama, apa sih komunikasi bisnis itu? Nah, komunikasi bisnis itu pada singkatnya adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak tersebut. Nah, kemudian adapun bentuk dasar pada komunikasi. Ada dua bentuk dasar pada komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal dan yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi yang pertama yaitu verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lisan ataupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah dengan menggunakan body language atau bahasa tubuh sebagai alat komunikasi. Contohnya, mengangguk jika tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju. Adapun proses komunikasi dalam bisnis. Menurut Bovie dan Thiel dalam bukunya yang berjudul Business Communication Today, yaitu yang pertama adalah pengirim mempunyai ide atau suatu gagasan. Kemudian, pengirim akan mengubah ide menjadi sebuah pesan. Setelah itu, pengirim akan menyampaikan pesan. Kemudian, penerima akan menerima pesan dan menafsirkan pesan tersebut. Setelah itu, penerima akan memberikan tanggapan dan memberikan umpan balik kepada sang pengirim pesan. Dalam sebuah komunikasi bisnis, seringkali terjadi kesalahpahaman atau muncul masalah-masalah seperti masalah dalam mengembangkan pesan, masalah dalam menerima pesan, masalah dalam penyampaian pesan, dan masalah dalam menafsirkan pesan. Contohnya seperti perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran, dan perbedaan reaksi ekonomi setiap orang. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih memperbaiki komunikasi. Yang pertama yaitu dengan persepsi. Kita harus memprediksi apakah pesan-pesan yang akan disampaikan kepada penerima pesan dapat diterima baik oleh para penerima pesan. Yang kedua adalah ketepatan. Ketepatan perlu menggunakan ekspresi agar komunikasi dapat tepat pada sasaran. Yang ketiga adalah kredibilitas. Komunikator ini perlu memiliki rasa keyakinan yang tinggi dan optimisme yang tinggi kepada para audiens bahwa audiens adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ada pula komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal ini adalah terjadi pada dalam anggota organisasi, baik secara formal maupun non-formal. Komunikasi internal terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah komunikasi personal. Komunikasi ini terdiri dari dua orang yang dilakukan dalam anggota organisasi, baik secara lisan maupun secara media, tatap muka ataupun media. Kedua adalah kelompok. Kelompok tentunya komunikasi yang dilakukan antar kelompok ataupun divisi satu dengan divisi lainnya. Salah satu tujuan komunikasi internal adalah sebagai sarana untuk memberikan ataupun menerima informasi baik dari dalam maupun luar organisasi tersebut. Yang terjadi dalam komunikasi internal adalah meeting atau rapat dalam sebuah organisasi atau perusahaan, atau komunikasi bisnis antara bos dan bawahannya. Ada pula komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal ini dilakukan dan berhubungan dengan pihak luar atau luar organisasi, contohnya seperti pers dan pemerintah, serta lainnya. Tujuan komunikasi eksternal dilakukan adalah untuk menjalin hubungan baik dengan para publik eksternal. Contoh kegiatan atau komunikasi eksternal yaitu seperti konferensi pers, pemerintah, pameran, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.